A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada kedua kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh mukmin. Sahabat Sabila yang saya cintai, alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu berupa nikmat kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya. Di antaranya adalah di bulan yang istimewa ini kita telah memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah menyampaikan kita penuh di bulan Ramadan ini untuk bisa beribadah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Sahabat Sabila yang saya cintai, menyangkut kualitas puasa kita, apakah kita bisa menjadi la'alakum tatakun, atau menjadi hamba yang bertakwa? Apakah kita hanya jadi tim horek saja? Apakah kita akan mendapatkan pintu royan? Dan itu adalah tergantung bagaimana kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Untuk menanggapi hal ini, ada sebuah hadis dari Imam Ahmad atau Broni dari Sa'ad bin Mu'az, dari ayahnya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fa'ayu sha'imin a'dhamu ajran?" Siapakah ya Rasulullah yang mempunyai pahala terbaik di bulan puasa ini? Jadi seorang sahabat ini menanyakan siapa orang yang akan mendapatkan pahala paling baik, mendapatkan pahala paling tinggi, pahala yang paling luas, pahala yang paling agung. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aksarulillahi dzikra." Orang yang akan mendapatkan pahala terbaik, pahala paling tinggi, pahala paling luas, pahala paling agung adalah orang yang paling banyak berzikir. Berzikir di sini maknanya sangat luas. Dan memang zikir adalah hal yang akan membuat hati seseorang menjadi tenang. Ala bizikrillah, zikir kepada Allah yang akan membuat hati kita tatma'innal qulub, menjadi tenang. Zikir adalah sesuatu hal yang dikatakan mudah, tetapi kadang-kadang kita lupa melaksanakannya. Padahal Rasulullah saja, kata Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah selalu berzikir, selalu beristighfar sehari minimal 100 kali. Nah, kalau kita, Rasulullah saja yang sudah dimaksum beristighfar sehari 100 kali, apalagi kita. Karena itulah ya kan, apalagi kita yang belum tentu, kita yang termasuk khususnya saya gitu, yang masih banyak dosa, yang dosanya paling besar, ya itu harus lebih. Karena itulah mungkin saya mengingatkan pada diri saya sendiri, khususnya umumnya buat sahabat-sahabat sekalian, ya marilah kita selalu berzikir, jangan tinggalkan zikir pagi maupun petang.
baik itu zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah maupun oleh para ulama. Selain itu, zikir itu banyak ya, dan zikir adalah salah satu hal yang paling mudah kita lakukan. Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Jadi zikir yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran. Karena itulah mungkin ya kalau kita melihat di bulan Ramadan, kita di masjid-masjid tadarus ya, bahkan kita kumpulan ibu-ibu tiap pada tarawih, pada zuhur, kita tadarus berkelompok dengan ibu-ibu. Cuman sayang ibu-ibu belum ya khususnya di tempat saya belum bisa diajak always gitu ya, setiap, bukan hanya Ramadan saja gitu ya. Mungkin idealnya kan itu selain Ramadan pun harus seperti itu. Jadi zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Kalau misalkan di bulan-bulan biasa kita membaca Al-Quran minimal misalkan 1 juz per hari ya, atau setengah juz per hari, atau berapalah, marilah kita tingkatkan untuk 2 kali lipat gitu ya. Kalau 1 juz per hari berarti kita tingkatkan menjadi 2 juz per hari, dan seterusnya. Kemudian selain membaca Al-Quran, zikir yang lain adalah menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu atau punya ilmu juga adalah suatu hal yang kita gunakan untuk berzikir ya. Dan di situ dengan ilmu kita bisa bertadzabur. Dan tadzabur di sini baik kita tadzabur melalui tadzabur Al-Quran maupun kita tadzabur akan gejala-gejala alam ya. Tadzabur alam. Tadzabur alam di sini artinya kita bukan hanya rihlah, tapi tadzabur kita memikirkan penciptaan Allah ya, mulai kita merenungkan diri kita sendiri ya, fungsi dari organ-organ tubuh kita dan lain-lain. Itu juga merupakan hal yang merupakan tadabbur, dan itu kita akan bisa lakukan itu dengan ilmu. Karena itulah ya, ilmu Allah sangat luas. Selain ada dalam Al-Quran, juga ada di alam dan termasuk di dalam diri kita sendiri. Maka jadikanlah Ramadan ini menjadi bulan yang kita menjadi yang terbaik ya, menjadi yang terbaik, menjadi ahli puasa yang terbaik, yang mendapatkan pahala yang amat luas, mendapatkan pahala yang amat agung. Dan tentunya itu bukan hanya angan-angan saja, tapi kita lakukan sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan memaksakan diri kita untuk selalu melakukan ibadah-ibadah terbaik di bulan Ramadan. Dan ibadah terbaik di bulan Ramadan itu adalah termasuk zikir. Karena zikir itu adalah selalu mengingat, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya mengkaji ilmu, bukan hanya kita membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tapi juga kita selalu mengingat Allah. Itu adalah zikir ya. Karena itulah semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir di setiap saat, di setiap tempat, di setiap waktu, sehingga kita bisa termasuk menjadi orang yang ahli puasa terbaik seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu aksarulillahi zikr. Aksarulillahi zikr, banyak berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, artinya banyak mengingat Allah. Sahabat-sahabat Sabila yang tercinta, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, dan kita ingat ya, dengan Ramadan kita bisa melatih diri kita, dan zikir-zikir yang kita lakukan apabila misalkan kita menjadi ahli puasa terbaik adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah.
dan itu kita menjadi habit sampai di bulan-bulan berikutnya. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan ya. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.